Salam jumpa kembali bersama Beta Laura di Radio Lelemuku, tepatnya di edisi hari ini. Beta hadir kembali for kampung semua. Kali ini dengan sederet berita menarik yang akan kami suguhkan untuk kamu. Di antaranya ada 7 informasi yang saya bagikan dari tabloid Lelemuku edisi Senin 28 Juni 2021. Langsung saja ya, Beta bagikan 7 berita utama dari tabloid Lelemuku edisi minggu ini. Yang pertama terkait dengan kasus pemerkosaan yang terjadi di Jailolo Selatan. Diikuti dengan informasi kedua yaitu kisru PLH Gubernur Papua. Kemudian fakta integritas dari inovasi Tanimbar. Diikuti dengan Dies Natalis dari kampus Lelemuku yang ke-20. Dan masih dari Maluku yaitu Pasar Mardika yang rencananya akan dibongkar. Diikuti dengan Belgia tundukan Portugal. Dan informasi penutup datang dari Papua yaitu teror yang terjadi di Yahukimo. Pendengar, informasi pertama yaitu aksi ya dari oknum yang mencoreng nama baik Korps Bayangkara. Ada seorang oknum polisi di Halmahera Barat, Maluku Utara yang berpangkat Bribtu ditangkap lantaran diduga memperkosa seorang remaja berusia 16 tahun di bawah umur yang terjadi di Polsek Jailolo Selatan di Sidangoli. Bribtu dengan inisial NI ini langsung ditahan ya, tak lama setelah melakukan aksi tersebut. Wakil Ketua Komisi 3 DPR RI Ahmad Saroni geram dengan tindakan memalukan oknum polisi. Dan ternyata ya, informasi ini tentang aksi tidak terpuji dari salah satu oknum polisi ini pun menjadi berita hangat ya, sampai secara nasional membicarakannya karena bertepatan juga saat ini para kepolisian tengah mempersiapkan ataupun menyongsong Hari Bayangkara yang ke-75, tepatnya nanti di tanggal 1 Juli 2021. Kemudian informasi terkait ini, saat ini korban ya, mengingat usia yang masih belia, maka dalam penanganan kasus ini sendiri dari Unit Perlindungan Perempuan dan Anak di Reskrim Polda Maluku Utara langsung sangat hati-hati menyikapinya. Dan korban sendiri pastinya sangat terpukul dan trauma berat karena PPA di Reskrimum Polda Maluku Utara harus sangat berhati-hati ketika menangani korban dan harus juga punya penilaian ataupun juga perspektif yang melindungi dan tidak menyudutkan korban yang masih di bawah umur. Informasi berikutnya dari kisru PLH Gubernur Papua. Ya, pendengar, Kemendagri beri alasan penunjukan pelaksana harian Gubernur Papua yang
dipercayakan kepada Dance Yulian Flasi sebagai pelaksana harian. Lantaran PLA ataupun penunjukan ini diberikan karena Gubernur Papua Lukas NMB tengah berobat karena sakit. Dari Kemendagri sendiri, juru bicara ya, Kepala Pusat Penerangan Beni Irwan mengatakan bahwa penunjukan tersebut dilakukan untuk memastikan pemerintahan dan pelayanan publik berjalan dengan lancar di Provinsi Papua. Hal itu juga dilakukan karena upaya untuk mempercepat penyaluran dari dana alokasi khusus fisik tahun 2021 karena terdapat beberapa dokumen yang belum bisa dilengkapi oleh pemerintah provinsi, salah satunya yaitu dokumen yang harus ditandatangani oleh kepala daerah. Namun menyikapi hal ini, Gubernur Papua Lukas NMB pun segera menyurati Presiden Jokowi yang ingin untuk segera membatalkan surat penunjukan Dance Flase sebagai PLH Gubernur Papua. NMB meminta bahwa Jokowi memberhentikan Sekda. Permintaan dari gubernur ini pun menyusul dugaan adanya mal administrasi yang dilakukan pihak-pihak yang ingin memberhentikannya sebagai Gubernur Papua. Melalui rilis langsung dari Gubernur Papua ini dalam surat bernomor 121-7145-set, NMB menyampaikan ada 4 poin keberatan atas penunjukan Dance Yulian Flasi sebagai PLH. Sementara diakuinya bahwa kesehatannya kini telah pulih setelah berobat di Singapura. Dirinya pun juga meminta izin dan mendapat persetujuan Mendagri untuk berobat ke Singapura, dan saat ini dirinya dalam proses pemulihan dan akan segera kembali ke Papua untuk melaksanakan tugas sebagai Gubernur Papua. Itu pada poin pertama. Selanjutnya juga ia mengakui tidak diberitahukan soal penunjukan PLH Gubernur Papua oleh Dirjen Otda. Maka Gubernur Papua Lukas NMB pun menduga ada konspirasi untuk memberhentikan dirinya sebagai gubernur di masa jabatan yang sedang berjalan. Sementara itu terkait dengan kosongnya kursi wakil gubernur yang masih kosong setelah wafatnya Clementinal pada bulan lalu, Gubernur NMB memastikan bahwa kursi tersebut akan segera diisi setelah 40 hari meninggalnya Clementinal. Informasi dari Papua, kini kita kembali ke daerah Maluku. Malukunya di salah satu kabupaten yang paling selatan dari Provinsi Maluku. Kabupaten ini lebih dekat ya ke negara Australia, yaitu Tanimbar atau di Kepulauan Tanimbar. Nah, kali ini terkait dengan inovasi dari Bupati Tanimbar Petrus Fatulon yang menjadi target di tahun 2021. Menyikapi hal tersebut, Bupati pun juga meminta beberapa SKPD untuk menandatangani fakta integritas untuk bersama-sama mewujudkan target inovasi di tahun ini. Dan menyikapi hal itu, Kepala Bapeda Tanimbar ada Rosius Kabalmai mengungkapkan bahwa keinginan dari Bupati tersebut dalam penandatanganan fakta integritas ya dengan target inovasi tahun 2021. Bapeda sendiri sebagai koordinator ya
Kabalmaya sendiri sebagai koordinator untuk mengontrol dan mengakomodir seluruh SKPD di lingkup Pemda tersebut. Dalam strategi ataupun juga target yang ingin dicapai itu diambil adalah dengan mendorong semua SKPD untuk mematangkan ide inovasi yang telah diusulkan. Kemudian akan dilakukan konsultasi dengan lembaga administrasi negara agar mendapatkan arahan terkait dengan inovasi dari SKPD mana yang layak dilaksanakan dan juga akan dilombakan. Semoga hal tersebut dapat terwujud dengan baik. Informasi berikutnya masih beta bagikan lagi. Ini masih dari Tanimbar ya pendengar. Kali ini terkait dengan Yayasan Lelemuku, yaitu yayasan di bidang pendidikan ya, perguruan tinggi yang baru saja merayakan dies natalisnya ya, HUT yang ke-20 tahun. Pendengar, terkait dengan Yayasan Perguruan Tinggi Rumpun Lelemuku Somlaki, Kampus Lelemuku ya, sering disebut dengan Kampus Lelemuku ini merayakan dies natalis yang ke-20 dengan tema peningkatan mutu pendidikan tingkat tinggi, pendidikan tinggi berbasis kearifan lokal. HUT ini pada Jumat 25 Juni kemarin. Nah, lewat momen ulang tahun ya, Ketua Yayasan ada Polikarpus Lalamafu berharap agar apa yang menjadi harapan pendiri yaitu Jordan Alexander Uturiali dengan menggabungkan beberapa sekolah tinggi dari yayasan ini menjadi satu universitas yang rencananya pada tahun ini akan naik tingkat dari Kampus Lelemuku atau Yayasan Lelemuku ini menjadi Universitas Lelemuku Somlaki. Saat ini Kampus Lelemuku sendiri memiliki sekolah tinggi, ada 3 sekolah tinggi, yaitu Sekolah Tinggi Ilmu Ekonomi, Sekolah Tinggi Administrasi Somlaki, dan Sekolah Tinggi Keguruan. Direncanakan juga akan ada sekolah tinggi baru di bidang ilmu hukum, dan juga ada beberapa pembukaan program studi baru. Dari Tanimbar, beta ajak ke Kota Ambon ya, ibu kota dari Provinsi Maluku. Di Kota Ambon terkait dengan rencana relokasi Pasar Mardika. Ternyata pendengar, rencana dari pemerintah kota ya untuk merelokasi pasar tersebut pun ada banyak protes dari pedagang. Diketahui bahwa sejumlah pedagang Pasar Mardika menggelar aksi memblokade jalan untuk menolak pembongkaran pasar oleh pemerintah Kota Ambon. Aksi tersebut membuat jalan tidak dapat dilewati kendaraan maupun juga pejalan kaki. Salah satu pedagang sayur di Mardika, Adia, mengatakan bahwa aksi penolakan yang dilakukan oleh rekan-rekannya ya sejak pukul 6 pagi sebagai aksi protes atas kebijakan Pemkot Ambon untuk merelokasi mereka ke Pasar Paso. Aksi protes tersebut pun beralasan ya, disampaikan bahwa mereka diminta pindah ke Paso tetapi mereka tidak mau. Alasannya karena penolakan itu belum disediakan kios yang layak dan juga dekat dengan Pasar Mardika. Aksi dari blokade itu pun juga turut didukung ya ataupun dibantu oleh sejumlah mahasiswa yang ada di Kota Ambon. Dalam orasi disampaikan bahwa Pemkot ya menepati janji
dengan menyediakan lokasi yang layak untuk para pedagang. Kalau lokasi menurut pedagang sama dengan lokasi pasar sebelumnya yaitu Pasar Mardika, mereka akan pindah. Tetapi kalau belum sesuai dengan lokasi sebelumnya tentunya yang nyaman dan juga sesuai, mereka akan tetap mempertahankan mereka ingin tetap di Pasar Mardika. Ya, pendengar, masih ada 2 informasi lainnya untuk Anda semua yang akan beta bagikan ya. Informasi ini dari dunia olahraga tentunya terkait dengan Euro 2020 di mana Cristiano Ronaldo lempar ban kapten setelah Portugal tersingkir. Pendengar, Cristiano Ronaldo melempar ban kapten yang melingkari lengannya ke tanah dengan frustasi setelah Portugal tersingkir dari Euro 2020. Juara bertahan dikalahkan Belgia dengan skor 1-0 pada pertandingan babak 16 besar yang berlangsung di Sevilla pada Minggu waktu setempat atau Senin ya, dini hari pada 28 Juni 2021. Diketahui Torgan mencetak gol kemenangan sesaat sebelum turun minum. Portugal berusaha mencetak gol untuk bisa menyamakan kedudukan, tetapi mereka tidak berhasil hingga pertandingan berakhir. Ronaldo telah mencetak 5 gol dalam 3 pertandingan babak penyisihan grup. Namun penyerang Juventus itu tidak mampu untuk menambah gol di babak 16 besar. Pemain berusia 16 tahun itu pun mempunyai peluang mencetak gol lewat tendangan bebas yang keras pada babak pertama, tetapi digagalkan oleh Thibaut. Timnas Portugal sendiri menyia-nyiakan beberapa peluang dengan Rafael gagal mencetak gol setelah tendangannya membentur tiang di akhir pertandingan. Dan terlihat Ronaldo frustasi saat wasit meniup peluit tanda pertandingan berakhir. Ia kemudian melemparkan ban kapten ke bawah sebelum menendangnya. Pemain lain juga terpaksa mengambilnya dari lapangan saat bintang Juventus itu berjalan dengan susah payah menuju terowongan. Pendengar, informasi terakhir di Radio Lelemuku edisi hari ini. Sebanyak 50 pekerja jembatan di Yaukimo ditemukan selamat. Pendengar, para pekerja jembatan yang melarikan diri saat kelompok kriminal bersenjata pimpinan Tendius Gwijangge melakukan aksi kekerasan di Kampung Bingki, distrik Seradalah, Kabupaten Yaukimo, Papua akhirnya ditemukan. Sebagian besar pekerja jembatan pada Jumat 25 Juni malam sudah berada di distrik DKI yang merupakan ibu kota dari Kabupaten Yaukimo. Diketahui pekerja jembatan yang berjumlah 50 orang, 39 orang sudah yang berada di DKI ya, sudah berada di DKI. Yang lainnya ada di satu titik yang dipastikan aman. Hal ini disampaikan oleh Kabid Humas Polda Papua, Kamal. Tetapi masih ada satu pekerja dari PT Papua Sremona yang belum diketahui keberadaannya. Dari perusahaan tersebut total ada 18 pekerja, 17 orang lainnya kini sudah berada di DKI. Namun ada satu orang mandor yang belum diketahui posisinya karena handphone yang bersangkutan tertinggal di lokasi. Pendengar, kelompok separatis pada Kamis ya 24 Juni menyerang pekerja bangunan dan juga jembatan di Kampung Bingki. Akibat kejadian tersebut 4 orang tewas. Selain itu juga seorang kepala suku Obajanang mengalami luka tembak di bagian paha. Aparat keamanan menduga pelaku adalah kelompok Tendius Gwijangge alias Tendinus Murib yang merupakan mantan anak buah Lekagak.
Senjata yang digunakan kelompok tersebut juga diyakini merupakan senjata api jenis SS-2 milik 2 personel TNI yang pada 18 Mei kemarin ya gugur di distrik DKI setelah diserang oleh orang tak dikenal. Baik pendengar, demikian sudah 7 informasi utama yang beta bagikan untuk kamu semua, yang beta kutip dari tabloid Lele Muku edisi Senin 28 Juni 2021. Sampai jumpa di edisi berikutnya. Dan untuk Anda semua yang ingin lebih lengkapnya lagi ya membaca atau mengetahui informasi yang tadi, bisa langsung saja mengakses website lelemuku.com. Ataupun juga bagi Anda yang ingin berlangganan tabloid Lele Muku bisa mencari di Tokopedia atau mendengarkan lagi siaran langsung dari Radio Lele Muku bisa mendengarkan di Spotify, kemudian Apple Podcast, ada Google Podcast dan juga YouTube. Sampai jumpa, Beta Laura di edisi berikutnya. Tabea.